Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channelnya Hidram Jaya Official, channel seputar inovasi dan informasi pompa hidram. Kali ini kita bahas ya teman-teman seputar faktor-faktor kegagalan saat uji coba pompa hidram ya, terutama bagi teman-teman yang masih proses belajar atau masih pemula. Nah, di sini saya akan sedikit membahas ya faktor apa saja yang rentan atau rawan menjadi faktor kegagalan saat kita membuat pompa hidram. Oke, baik teman-teman yang belum like dan subscribe ya, ditunggu partisipasinya. Dan apabila dikira nanti video saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, silahkan klik tombol loncengnya ya, karena insya Allah masih banyak materi-materi yang akan saya bahas seputar pompa hidram. Kali ini kita jelaskan ya seputar faktor-faktor yang menjadi kegagalan ya, atau yang membuat pompa hidram yang kita buat itu gagal, baik itu tidak bekerja ataupun airnya tidak naik ya teman-teman. Nah, oke, kita review faktor yang pertama. Yang pertama yang sangat berpengaruh ya, dan ini sangat riskan sekali sebenarnya, ada yang sangat sulit itu ada dua faktor ya teman-teman. Memang di klep hantar dan klep limbah. Kita bahas dulu untuk klep hantar, contoh seperti ini ya teman-teman. Dulu ketika saya ketika pertama coba-coba ya membuat pompa hidram, memang membuat klep hantar itu mencari bahan-bahannya atau materinya, untuk bahan-bahannya itu cukup susah gitu ya, karena memang kita terkendala faktor pengalaman juga. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah melihat video ini nanti akan lebih mempermudah ya untuk membuat klep hantar. Nah, faktornya adalah kalau di klep hantar adalah karena karetnya yang tidak rapat, otomatis kepakumannya itu hilang. Jadi ketika air masuk ke tabung ya teman-teman, ketika nanti setelah terjadi rampam pukulan air, kemudian air itu masuk ke tabung, apabila klepnya itu tidak rapat, katakanlah tidak rapatnya sekitar 3%, 4%, atau 5% ya, dari 100% itu 5% ada kebocoran misalkan, itu sangat berpengaruh. Berpengaruhnya gimana? Jadi mungkin kalau targetnya dekat ya, sekitar naik misalkan 1 meter, 2 meter, 3 meter, air masih keluar. Tapi ketika targetnya sudah mencapai 100 meter ke atas, apabila ada kebocoran walaupun hanya sekitar 5%, 2% atau 3%, itu masih akan sangat berpengaruh terhadap output ya. Jadi air kan tidak naik, karena kan bermainnya di tekanan atau di kepakuman. Apabila tekanan yang ada di tabung itu bocor di bawah ke bawah ke pantat, nah maka kekuatan daya dorong itu akan berkurang sehingga air tidak akan naik, turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi tips saya bagi teman-teman yang memang kesulitan untuk membuat klep hantar, saran saya mending beli aja gitu ya, beli yang langsung jadi seperti ini namanya Tusen klep ya teman-teman, bahan plastik. Nah, untuk cara membelinya atau di mana membelinya, teman-teman tinggal cari di all shop aja yang banyak untuk klep hantar. Jadi saya sarankan untuk membuat klep hantar itu teman-teman beli aja dulu gitu ya. Untuk yang masih pemula, yang kekurangan materi atau bahan untuk membuat klep hantar, lebih baik beli aja dulu gitu ya teman-teman. Beli di online shop juga banyak. Nah, namanya Tusen klep seperti ini. Ini untuk ukuran 1 in ya. Itu faktor yang pertama ya teman-teman. Yang kedua yang sangat riskan memang di klep limbah seperti ini. Ini saya contohkan di klep limbah yang ukuran 1 in ya teman-teman. Ini bahannya hot klep ataupun klep limbah yang ini buatan saya ya. Nah,
Ini juga klep limbah sama klep limbah yang seperti apa yang membuat misalkan pompa hidran kita tidak bekerja. Yang pertama adalah faktor beban ya. Saat menyeimbangkan beban itu cukup hal yang sangat sulit juga ya bagi teman-teman yang memang masih pemula termasuk saya. Maka untuk menyeimbangkan beban itu, kalau misalkan saya kan sudah menggunakan spring ya. Nah, spring seperti ini di dalam. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula, kalau menurut saya gitu ya, lebih baik menggunakan sistem beban aja di atas di sini. Nah, nanti caranya tinggal kita pakai misalkan beban yang bahannya flat besi misalkan ya, disimpan di atas, pakai dulu satu. Nah, kalau satu masih kurang, tambah lagi ya, sampai nanti tekanannya seimbang. Nah, untuk menyesuaikan antara tekanan air dengan tekanan beban itu memang memerlukan keuletan ya teman-teman, memerlukan ketekunan yang cukup menguras kesabaran juga gitu ya. Jadi memang teman-teman harus bersabar gitu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan itu faktor klep hantar, jangan ada bocor sedikit pun, harus rapat. Nah, terus bagaimana cara mengetesnya supaya kita tahu bahwa klep hantar itu rapat, tidak ada kebocoran? Nah, kalau kita contohkan di sini ya, tinggal kita tiup dari atas. Nah, vakum nggak? Kalau misalkan vakum atau rapat, tidak ada kebocoran udara, otomatis ini akan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di klep limbah. Klep limbah adalah di bagian penempatan beban yang tidak seimbang dengan tekanan air. Itu juga sebenarnya bermasalah juga ya, cukup sulit juga kita menentukannya teman-teman. Nah, maka untuk penempatan beban itu usahakan teman-teman harus dilakukan dengan sangat teliti, kemudian dengan penuh kesabaran ya intinya. Dan juga perhatikan juga di klep limbah itu bagusnya ya teman-teman, itu harus rapat 100%. Walaupun memang ada sedikit kebocoran, kalau di klep limbah itu sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah juga. Asalkan tingkat kebocorannya itu tidak melebihi dari 10%. Kalau masih 10% ada kebocoran, kalau menurut saya ya, menurut pengalaman saya itu nggak terlalu berpengaruh terhadap kinerja ya. Cuman memang air yang dihasilkan supaya lebih maksimal harus rapat juga gitu di klep limbah itu. Nah itu ya. Nah, kemudian masih di klep limbah ya teman-teman, itu harus klep limbah itu harus benar-benar menyesuaikan tekanan air, dalam artian air yang masuk ya teman-teman. Seperti ini ya misalkan gitu. Jadi tinggi klep limbah itu tidak boleh melebihi dari ketinggian elevasi sumber air. Misalkan seperti ini ya, elevasi itu 50 cm misalkan ya, elevasi itu 50 cm, kita gunakan elevasi rendah ya. Kemudian kita menggunakan klep limbah yang terlalu tinggi seperti ini, misalkan nanti kita sambung lagi pakai shotguard di sini, misalkan ya seperti ini, lalu nanti sambung lagi ke badan pompa. Nah, itu kan akan memakan badan yang tinggi gitu ya, otomatis elevasi yang sangat minim apabila ditambah dengan kelebihan belah yang terlalu tinggi, maka akan mengurangi tekanan juga gitu ya, mengurangi tekanan sehingga nanti tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Yang seharusnya misalkan air itu naik sampai 5 meter di elevasi 50 cm, karena elevasinya tidak bisa kita maksimalkan, akhirnya air itu tidak naik gitu ya teman-teman. Ya itu ya salah satunya ya, itu nomor 2 tadi barusan di klep limbah. Kemudian yang ketiga adalah di tabung udara. Nah, ukuran tabung udara ini ya sebenarnya teman-teman, kalau menurut saya ya, menurut pengalaman, itu pun menentukan ya terhadap target yang kita inginkan. Nah, maka apabila pompa hidran kita cara mengukurnya seperti ini ya, kalau menurut saya kita ukur dari ukuran pipa input dan elevasi input. Apabila elevasi inputnya misalkan 50 cm ya, katakanlah untuk jenis pompa hidran yang datar,
kemudian pipa inputnya misalkan 2 in atau 3 in ya teman-teman. Nah maka untuk ukuran tabungnya ya, untuk ukuran tabung kalau diukur menurut panjang ya ataupun besarnya itu apabila pompanya 4 in dengan input 3 in ya, nah, maka menggunakan tabung yang 4 in dengan panjang hanya 50 cm saja itu sudah cukup ya. Kalau menurut saya sudah cukup untuk elevasi 50 cm dan masih bisa naik sampai kalau 50 cm 5 meter lebih ya masih bisa 5 meter 6 meter 7 meter gitu. Intinya di bawah 10 meter apabila sumber airnya misalkan relatif datar dan tanpa bak penampung gitu ya. Kalau dengan bak penampung kan beda lagi, kita ngukurnya dari tinggi bak penampung itu, bukan dari ukuran pompa input dan tinggi elevasinya gitu. Nah itu jadi perlu kita perhatikan di bagian tabung. Intinya standarnya gini ya, kalau teman-teman bikin pompa hidran ukuran 1 in pakai tabung yang ukuran 2 in dengan panjang 50 cm pun sudah cukup ya, sudah cukup ya kalau menurut saya gitu. Kecuali kalau nanti elevasinya tinggi ya, elevasi melebihi 3 meter dan targetnya misalkan kita punya target yang cukup jauh juga, itu pun harus menggunakan tabung yang ukuran besar ya, minimal ukuran 3 in dengan panjang 70 cm atau 80 cm sebenarnya itu lebih bagus juga. Jadi ya kalau memang ada bahan ya pakai yang melebihi melebihi ukuran pun itu lebih bagus malah gitu ya teman, kalau menurut saya. Karena setelah saya pernah uji coba menggunakan elevasi datar sekitar 60 cm ya, inputnya 2 in, badan pompanya 4 in, model klep ayun gitu ya. Pernah saya menggunakan tabung yang ukuran 1 meter di jarak 200 meter itu air itu nggak nyampe gitu ya. Kemudian setelah tabungnya saya ganti menjadi 1 meter 30 itu air sampai di jarak 300 meter walaupun memang kecil gitu ya. Yang berarti dengan ditambahnya ukuran tabung diperbesar atau diperpanjang itu pun sebenarnya mempengaruhi terhadap kinerja pompa hidran, akan lebih maksimal ya kalau tabungnya lebih besar. Itu ya intinya teman-teman. Nomor 3 di bagian tabung. Nah, misalkan gini ya teman-teman, pompa saya misalkan 4 in teman-teman, lagi coba di pompa 4 in, kemudian kok gak naik atau airnya gak nyampe di jarak 200 meter. Nah berarti teman-teman juga harus periksa di bagian tabung gitu. Dan tabung pun sebenarnya gak boleh bocor, itu yang paling penting. Kalau tabungnya bocor otomatis kan udara keluar, nanti tidak ada tekanan balik gitu, atau tidak ada tekanan dari hidro atau dari udara, dari air gitu maksudnya, yang ditekan oleh udara. Jadi harus diperhatikan di bagian tabung juga teman-teman, gak boleh bocor dan kalau bisa harus besar, melebihi dari badan pompa gitu ya.